Persekutuan Unit yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Di kesempatan sore hari ini kita akan beribadah bersama. Olehnya itu sebelum kita beribadah, kita akan dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Olehnya itu sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca Alkitab serta memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman ini. Amin. Bacaan Alkitab di kesempatan sore hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik pada pasal 15 ayat yang pertama berakhir dengan ayatnya yang ke-7. Dengan perikop pembacaan pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi di dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menarik sekali kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Karena melihat pembacaan ini, bangsa Israel pada saat itu ada di dalam sebuah kebimbangan. Boleh dikatakan mereka kehilangan arah pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya mereka tidak ada pemimpin yang baik. Mereka menyembah berhala, ilah-ilah lain yang mereka percaya. Sehingga Allah tadi menginginkan bangsa ini jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita bersyukur bahwa lewat Nabi Arsya bin Oded, lewat kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Allah baginya, dia boleh menyampaikan kepada Raja Asia pada saat itu, agar bagaimana cara bangsa ini dikembalikan kepada jalan yang benar, jalan yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam pembacaan ini, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Arsya bin Oded, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah cara dan tindakan langsung dari Raja Asia bagi bangsa Israel pada saat itu, agar bagaimana cara bangsa ini diselamatkan atas kesesakan yang mereka hadapi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Untuk membandingkan zamannya bangsa Israel pada saat itu dengan era kekinian yang kita hadapi, sesungguhnya kita juga sama dengan bangsa Israel pada era kekinian, Bapak Ibu. Kalau kita jumpai dalam lingkungan sosial kita, kita juga sebagai orang Kristiani sudah menjauh daripada Tuhan itu sendiri dengan menyembah ilah-ilah lain yang sesungguhnya kita percaya. Contohnya, uang dan kekuasaan. Ini adalah ilah-ilah baru di masa kekinian yang kita jumpai. Tanpa sadari Bapak Ibu mencari uang, mencari kekuasaan dengan cara-cara yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah itu sendiri. Bapak Ibu bayangkan, justru uang menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak semestinya kita inginkan. Misalnya, kita ada di dalam kasus narkoba, kita ada di dalam kasus korupsi, karena keinginan-keinginan kita yang terlalu berlebihan dengan mendewakan uang itu sendiri. Uang telah kita sembah, uang seakan-akan menjadi daya tarik kita untuk merubah karakter dan pikir kita, sehingga kita boleh menjauh dari Tuhan. Kita tidak melihat lagi bahwa di dalam lingkungan sosial kita ini banyak orang yang sebenarnya membutuhkan kasih sayang kita. Dengan uang juga kita bagaimana cara bisa membantu orang lain. Ini yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Pun begitu kita belajar ilah-ilah yang kita sembah, misalnya kekuasaan. Kekuasaan kadang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Dengan cara mendapatkan kekuasaan itu, kita lalu menjerumuskan orang lain. Kita lalu menyingkirkan orang lain. Bisa saja kita membunuh orang lain demi bisa merebut sebuah kekuasaan. Tapi sesungguhnya, apakah dengan cara ini, dengan mendapatkan kekuasaan itu, kita boleh lega atas penderitaan orang lain? Ini tidak diinginkan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena justru di dalam menghadapi persoalan atau tantangan, kita juga harus membutuhkan tips-tips yang sesungguhnya mengantarkan kita ke arah yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan putus asa ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau tantangan. Karena di dalam Lukas 17 ayat 19 mengatakan, ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberi kekuatan dalam menghadapi pencobaan, percayalah Tuhan Yesus akan memulihkannya. Justru itu Bapak Ibu, janganlah kita lari jauh, putus asa atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kedua Bapak Ibu, marilah kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kalau kita melihat Nabi Ayub saja, walaupun dia menghadapi berbagai tantangan yang dia lalui, namun sesungguhnya dia tetap tabah dalam menghadapi persoalan itu. Pada akhirnya dia berkelimpahan berkat, karena sesungguhnya dengan ketabahan yang ia lalui, dia berpasrah diri penuh ke dalam tangan Tuhan, sehingga ia mendapatkan berkat-berkat yang telah dicurahkan baginya. Yang ketiga Bapak Ibu, marilah kita menguatkan iman kita sesungguhnya bagi Allah. Karena mau saya sampaikan di saat ini, bahwa ketika umat Israel atau bangsa ini dikejar-kejar, tetapi dengan keimanan mereka yang tinggi, lalu laut di Sungai Yordan itu terbelah menjadi dua, dan umat ini belum melewati laut itu, dan mereka terselamatkan oleh karena iman dan percaya mereka bagi Allah. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Dialah Sang Juru Selamat kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi pencobaan ini. Kalau Korintus bilang dalam ayat 10 sampai ke 13, menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena sesungguhnya pencobaan yang Allah berikan bagi kita, Allah tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Olehnya itu, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu. Yang kelima Bapak Ibu, kita harus tetap senantiasa berdoa setiap hari, karena justru berdoa kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang diinginkan oleh Allah Bapak Ibu, karena justru doa kita langsung berhubungan dengan Tuhan. Kita menyampaikan seluruh keluh kesah kita, yakin dan percaya seluruh persoalan kita akan dapat teratasi karena Tuhan telah mendengar. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam perenungan di saat ini saya boleh menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan itu. Namun ketika kita berbuat tidak baik, kita akan menuai pula hal yang tidak baik. Olehnya itu, di dalam pernyataan ini saudara-saudara, tidak sekedar kita berbuat baik, namun sesungguhnya dengan kekuatan iman kita menyadari bahwa Allah terlebih dahulu telah melakukan kebaikan itu bagi kita. Makanya sebagai orang Kristen yang percaya, lakukanlah kebaikan itu sesungguhnya dengan iman yang teguh, bahwa Yesus adalah Allah yang senantiasa menyertakan kehidupan kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, masa pandemi ini mau menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita telah lari jauh daripada Tuhan. Olehnya itu Tuhan menyatakan bagi kita bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita kembali ke rumah masing-masing untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, bahwa sesungguhnya Tuhan masih menyayangi kita. Mari kita merangkul kembali tali persaudaraan dalam kehidupan rumah tangga yang selama ini mungkin ada kerenggang, selama ini mungkin ada persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan. Ini waktu kita untuk dapat menyelesaikannya, karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk semakin lebih dekat bagi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah sebagai bahan renungan bagi kita di kesempatan sore hari ini. Biarlah kita jangan lari jauh daripada Tuhan, biarlah kita tidak lagi menyembah ilah-ilah lain, namun sesungguhnya kita berpengharapan teguh bagi Allah, bahwa Dia adalah sumber keselamatan, Dia adalah sumber pertolongan bagi kita. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya.
Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin.